Selamat pagi anak sekolah minggu Gemis Bethlehem, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengangkat satu pujian, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gemis Bethlehem, apa kabarnya? Luar biasa, waduh, sudah hampir mau masuk 2 bulan atau 2 bulan lebih ya memang kita sudah tidak bertemu. Kakak Eu sangat rindu adik-adik yang ada di rumah, tetapi kita bisa menahannya ya. Saat kita berada di rumah, kita juga menjadi pejuang ternyata untuk dunia kita atau untuk sekitar kita. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 1, ingat ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sini menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang pernah berjanji sama orang lain? Atau siapa yang pernah dijanjikan oleh orang lain? Namun, sebelum menjawab pertanyaan kakak kita harus tahu dulu, janji itu apa ya? Janji adalah sebuah ucapan atau kesanggupan dari seseorang yang diberikan kepada orang lain. Misalnya kita berjanji. Misalnya orang tua kita memberikan janji kepada kita. Saat kamu nanti naik kelas, mama akan memberikan kamu hadiah, sebuah buku yang kamu sukai. Itu adalah janji orang tua kita. Janji orang lain yang diberikan kepada kita. Begitu juga kita, pasti kita pernah berjanji kepada orang lain. Misalnya, iya janji deh ma, aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah ucapan-ucapan janji, ucapan-ucapan kesanggupan yang terlahir atau yang berasal dari diri kita. Kita harus menepatinya. Kalau kita tidak menepatinya, itu yang disebut orang yang suka ingkar janji. Ingat, orang yang ingkar janji itu disukai nggak ya sama teman yang lain? Ya, adik-adik pasti tahu ya, orang-orang atau kita sendiri tidak akan mungkin suka dengan orang-orang yang suka ingkar janji. Begitu juga untuk firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang janji Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Kita tahu ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menepati janji-janjinya. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sekarang janji Tuhan kepada kita apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada anak-anaknya. Tuhan berjanji untuk tetap setia, menemani, memberkati, bahkan di setiap kehidupan kita, Tuhan akan tetap menyertai. Mungkin papa mama kita pernah berjanji kepada kita, tetapi tidak ditepati. Bagaimana perasaan kita adik-adik? Pasti sedih ya. Ya mama, katanya kalau misalnya aku udah rajin belajar, aku akan diajak ke mall. Kok sekarang gak jadi diajak? Orang tua kita sekalipun pasti pernah mengingkari janjinya yang diberikan kepada kita. Kita juga jangan lupa, pasti kita juga pernah mengingkari janji yang kita ucapkan, tetapi kita tidak lakukan. Saat Tuhan Yesus memberikan kepada kita janji bahwa Tuhan akan menyertai kita, ingat adik-adik, pasti Tuhan Yesus akan menyertai kita. Meskipun di masa pandemik ini Kak, betul, meskipun banyak virus COVID-19 yang sedang kita alami, tapi kita ingat sama Tuhan. Saat Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita, pasti Tuhan menyertai kita. Asalkan apa? Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap meminta pertolongan Tuhan. Memberikan pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong saya, akan memberikan saya kesehatan. Jadi ingat, Tuhan memberikan janjinya, menepati janjinya, tetapi kita juga harus punya rasa syukur. Kita juga harus punya rasa di mana kita membutuhkan Tuhan. Ya, jadi kita hari ini belajar menantikan janji Allah. Tuhan pasti menepati janjinya kepada kita. Nah, bagaimana dengan respon kita? Mari mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu adalah janji yang sudah ditepati Tuhan kepada kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik.
Kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini COVID-19 yang memisahkan kami Tuhan untuk berkumpul di rumah-Mu yang kudus, itu semua tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk kami dapat berkumpul lewat live pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami yang saat ini tidak dapat dipertemukan, tapi kami dapat bersatu lewat doa dan permohonan kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam bangku sekolah mereka. Biarlah kiranya Engkau tetap terus memberkati mereka Tuhan. Itulah janji-Mu lewat firman yang sudah kami baca dan dengar. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan untuk anak-anak kami, memberikan roh kepintaran dalam masa belajar mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan nanti boleh terwujud karena campur tangan-Mu di dalamnya. Engkau juga memberkati mereka dalam masa bermain mereka Tuhan, dan bersama dengan keluarga saat ini. Biarlah kiranya Engkau tetap terus memberkati mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengar akan orang tua, terlebih khusus anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih setia-Mu, janji-Mu untuk menyertai dan melindungi kami, itu yang boleh menjadi pengharapan untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, terlebih khusus ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.